Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh KAR, NPF, FDR, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, Studi Masa Pandemi COVID-19. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Odilia Tanilangari dengan NIM 2019-008160. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima, saran dan kesimpulan. Dalam pembuatan skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya dunia saat ini sedang menghadapi guncangan di bidang ekonomi dikarenakan virus COVID-19. Sektor yang terkena dampak pandemi satu diantaranya ialah sektor perekonomian serta keuangan. Di sektor keuangan salah satunya adalah perbankan. Bank Syariah masih mempunyai nilai kinerja yang lebih stabil ketika krisis menerjang. Menurut Wahyudi 2017 menyatakan bahwa beberapa kebijakan berperan penting pada kinerja perbankan syariah yang berada di Indonesia. Menurut Rahmawati 2021, kinerja keuangan merupakan instrumen ukur yang memiliki fungsi guna memperlihatkan sistem serta proses pendayagunaan keuangan perusahaan atau bank. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperdalam penelitian yang sudah dilakukan dan menilai kembali keterkaitan setiap variabelnya, dan memberikan penguatan terhadap kelemahan pada penelitian sebelumnya terkait apakah ada pengaruh kinerja bank syariah di masa normal, dan pembaruan penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja dan profitabilitas bank syariah di tahun 2022. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Variabel pertama, Capital Adequacy Ratio, menurut Eka Wardani di tahun 2019, pada variabel KAR dan FDR tidak berpengaruh negatif terhadap ROA. Variabel kedua, Non-Performing Financing, menurut Dewi 2019, pada variabel NPF dan FDR menunjukkan tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Yang variabel ketiga, Financing to Deposit Ratio, menurut Wahyudi 2020, variabel KAR, NPF, FDR, dan inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap ROA. Variabel yang keempat, inflasi, menurut Aliansa 2018, variabel inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, perumusan masalah. Dalam penelitian ini, perumusan masalahnya diantaranya yang pertama, apakah Capital Adequacy Ratio atau KAR berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah Non-Performing Financing atau NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah Financing to Deposit Ratio atau FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Yang keempat, apakah inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Yang kelima, apakah KAR, NPF, FDR, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Yang keenam, apakah KAR, NPF, FDR, dan inflasi secara determinasi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19? Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pengaruh KAR terhadap profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, menganalisis pengaruh FDR terhadap profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat, menganalisis pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Yang kelima, menganalisis pengaruh KAR, NPF, FDR, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang keenam, menganalisis pengaruh KAR, NPF, FDR, dan inflasi secara determinasi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, wawasan dari pembaca semakin meluas dan juga untuk menambah wawasan dalam bidang KAR, NPF, FDR, dan juga inflasi pada return on asset bank syariah ketika berada pada masa pandemi COVID saat ini. Yang kedua, menambah wawasan serta masukan dalam hal yang dapat mempengaruhi besarnya profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID-19 serta mampu menjadi pedoman atau pijakan bagi peneliti yang akan datang. Yang kedua, manfaat praktis, untuk mempertimbangkan di mana hal ini bisa dimanfaatkan bagi para pembuat kebijakan terkait perbankan syariah, sehingga dengan demikian akan lebih sesuai dengan menentukan berbagai faktor
yang mampu memberi sumbangsi pada kemajuan dan ketahanan profitabilitas dari perbankan syariah, khususnya di era pandemi saat ini. Bab 2. Kajian teori. Bank syariah ialah suatu lembaga yang bergerak di bidang finansi yang mana mempunyai suatu sistem operasional serta produk yang berpengaruh pada kitab Al-Quran. Atau bisa juga dikatakan bahwa bank ini merupakan kelembagaan atau keuangan yang bisnis utama ialah melakukan penyaluran dana serta jasa pada pembayaran dan terkait beredarnya, yang mana dalam hal ini tersebut bersesuaian dengan prinsip syariah. Adapun kajian hasil penelitian yang berkaitan, yang pertama, CAR, menurut Ardana 2019, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Yang kedua, NPF, menurut Hardani dan Sukiman 2020, NPF secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA. Yang ketiga, FDR, menurut Hardani dan 2020, variabel FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang keempat, inflasi, menurut Isyad 2018, inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diuraikan X1 berpengaruh terhadap Y, X2 tidak berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y, dan X4 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi populasi ialah keseluruhan data atas data pelaporan bank syariah di Indonesia sebanyak 25 bank syariah. Sampel dalam riset ini memanfaatkan laporan rasio keuangan triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 bank syariah pada tahun 2020 dan 2021 yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu ada 22 bank syariah. Teknik pengambilan sampel ini ialah metode proportion sampling, di mana metode ini ditunjukkan pada sampel. Khususnya kriteria yang digunakan sebagai sampel di riset ini antara lain bank syariah yang terdaftar di OJK, bank syariah yang memiliki laporan yang telah dipublikasi di situs resmi masing-masing. Bank syariah pada laporan keuangan ini memiliki variabel ditentukan sebagai variabel penelitian. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nilai uji Kolmogorov untuk nilai signifikan lebih besar dari nilai 0,05 yang berarti data telah berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Diketahui nilai toleransi variabel independen lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak terjadi penyakit multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Dapat diketahui bahwa tidak terbentuk pola yang jelas dan titik-titik muncul secara acak sehingga tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi, data terbebas dari masalah autokorelasi. Berikutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dapat diketahui konstanta sebesar 6,331, artinya seluruh variabel independen bernilai 0. Maka profitabilitas yang diukur menggunakan ROA bernilai min 6,331. Berikutnya uji parsial atau uji T. Persamaan 1, CAR berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank syariah di Indonesia. Persamaan 2, NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank syariah di Indonesia. Persamaan 3, FDR berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank syariah di Indonesia. Persamaan 4, inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank syariah di Indonesia. Berikutnya uji simultan atau uji F. CAR, NPF, FDR, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Uji koefisien determinasi R2. CAR, NPF, FDR, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas ROA bank syariah pada masa pandemi COVID-19. Bab 5 penutup. Berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, capital edukasi ratio atau CAR berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang kedua, non-performing financing atau NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang ketiga, financing to deposit ratio atau FDR berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang keempat, inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang kelima, CAR, NPF, FDR, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang keenam, CAR, NPF, FDR, inflasi secara determinasi terhadap profitabilitas ROA. Selanjutnya saran. Saran bagi peneliti selanjutnya mampu menerapkan riset serupa dengan jangka waktu yang lebih panjang dan menambahkan variabel lain seperti BOPO, GDP, BIRET, dan juga variabel lainnya. Yang kedua, bagi pihak manajemen tiap bank bisa mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan tumbuhnya indikator ROA dengan melakukan penjagaan atas stabilnya kecukupan modal minimum guna menghadapi risiko pembiayaan. Yang ketiga, bagi masyarakat umum dan akademis penelitian dapat dijadikan sebagai pengetahuan, dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.